Estudiana. Kita. Setelah. Baik ya. Ada yang dihadang nggak? Ada dapat. Ada yang dihadang nggak? Itu Yang dihadang dibagi. Sudah. Sudah. Teleponi bahasa. Insyaallah bila hadir ya. Jangan gini. Insyaallah. Pasti. Itu ada. Jumlahnya itu bang berapa semua? Kalau kurang benar itu 20 sanadnya. Kalau kurang yang menembakkan. Kurangnya aja hitung berapa berapa? Kalau kurang bapak dah lah. Dari Dari Yaman. Apa pulang? Menjelaskan. Ya Rasulullah. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه على ما نوى به شيخنا والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا رزاق يا عليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والضرداه رضي الله عنه وعنكم وقال رضي الله عنه. Jamaah sekalian, pada malam ini sesuai rencana tabarukan mengambil berkah apa yang mungkin selama ini sudah terdengar atau yang sudah tahu. Ada yang disebut dengan istilah mud, bukan mud,
bukan muk tapi mud. Bila sudah bicara mud, orang yang bahari dulu pernah mengaji, itu pun kalau gurunya rajin berikhtiar mencari sanad ijazah, yang sanad ijazah itu banyak. Yang ada lawan ulun, ini sebiji kitabnya, sebiji lagi ulun tinggal. Hampir di seluruh isi kitab ini sanad. Satu itu cerita. Apa aja karang guru kira-kira? Satu, pada malam ini mungkin hendak diijazahkan sanad mud karena ada kaitan hubungan, insya Allah biasa ini terpakai menjelang malam hari raya atau bertepatan di bulan Ramadan, gasan berfitrah atau fidyah. Kedua, apa yang sudah ada di tangan pian itu ngarannya ijazah sanad Quran. Bahasanya bukan ijazah Quran. Istilah orang beisi kendaraan itu pian sudah lengkap beisi SIM, BPKB, STNK. Perkara bisa berkendaraan tuh kena. Jadi itu sudah disajikan siap saji, memasaknya pian. Artinya kada perlu lagi mengikuti ini, tapi itu khusus sanad Quran. Nah, yang lain banyak lagi, sanad tasbih, sanad imamah, sanad hidup-hidupa ini ada. Sanad menata kuku, sanad bertongkat, sanad di telinga itu dijinjit ada, sanad disentuh oleh Rasulullah sahabat di hidung ada. Jadi banyak. Sanad berduduk di dudukan perguruan ada. Makanya kalau orang-orang pondok itu bila tahu sudah di situ dudukan perguruan kada wani duduk. Kenapa? Ta'adduban. Nah, ada kita nih ranjah garis. Ya, itu kisah ya. Lalu sanad apa lagi? Sanad tasbih, sanad disuapi kurma oleh guru. Nah, sebenarnya bagus di Ramadan ini karena biasanya identik bila kurma itu berdampingan dengan Ramadan, tapi terlalu banyak waktu. Nah, tabarukan malam ini mengambil berkah karena rumus daripada Imam Ghazali bahwa apabila awal Ramadan itu Selasa, jadi maksud sini itu di 10 Asyrul Awakhir, 10 akhir Ramadan, maka di situ Allah sudah menyiapkan bonus besar yang disebut malam Lailatul Qadar. Di 10 akhir itu ujar Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, malam Lailatul Qadar itu bisa diketahui, bisa dilihat dengan menganalisa kapan apabila awal Ramadan. Lalu ujar Imam Ghazali, apabila awal Ramadan itu malam Selasa atau malam Jumat, maka turunnya Lailatul Qadar malam 27 malam ini. Cuma itu bersyarat pulang. Jadi kalau di dalam kitab Ghunyah itu banyak pendapat, ada 21 dengan argumentasi alasan masing-masing. Ada yang mengatakan malam 23 dengan alasan dan argumentasi masing-masing. Ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan 25, 27, 29. Pokoknya malam ganjil akhir Ramadan. Tapi di dalam satu kitab kadang menutup kemungkinan Sayyidina Bilal itu pernah diberitahu oleh Rasulullah bahwa turunnya Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam 24. Artinya kada malam ganjil aja. Nah, lalu orang-orang Matapura kalau kita lihat biasa Asyrul Awakhir itu semuanya dikerjakan qiyamul lail. Ke-10 malam akhir ganjil, ke-10 malam akhir Ramadan, dari sejak 21, 22, 23 sampai ke ujung Ramadan itu digawi beratan, bukan yang ganjilnya aja. Nah, bila sudah beratan itu digawi, malam peribadat itu dikerjakan, harapan besar itu mudah-mudahan bonus itu dapat. Lain bonus THR lain. Nang Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairu min alfi syahr, dan seterusnya. Itu gambaran aja. Nah, kenapa jadi malam ini momennya? Ya hitung-hitung, berharap mudah-mudahan ini punya nilai ibadah yang dimaksud khairu min alfi syahrin, tabarruk kan mengambil berkah
ijazah sanad Quran, tabarrukan ma'abil berkah ijazah mut jasa fikrah. Dua itu. Lalu apa? Nah, harapan kita seandainya ini Lailatul Qadar punya nilai khairun min alfi syahrin. Ini karena majelis kebaikan, tujuan kebaikan, niatnya apa? Untuk mengharap keberkahan dari Allah dan mutabaah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan merupakan satu nang dibangga-bangga. Aku bubuhannya sudah dijajah sanad mut ikan bang, wah belum enggak. Nah, ada bukan kayak itu. Aku bubuhannya sudah diisi sanad jazah Quran. Lalu bukan menjadi satu kebanggaan. Timbul pertanyaan, wajibkah bersanad itu? Itu kalau sebenarnya kada wajib. Lalu di dalam kitab ini dipadahkan kalau orang bersanad, kalau orang berijazah itu lebih baik walau kada wajib. Nah, orang nang kada bersanad, orang nang kada berijazah kada masalah, tapi diibaratkan bila orang kada beisi sanadnya, bila orang kada beijazah itu laksana inya ujar Imam Syafi'i berjalan di malam hari mengangkut kayu. Tapi malam hari namanya hanung kayu, cuma di kayu itu ada ular. Itu bahasa mantik menyindir kias. Apa ya bila ular kayu nang diangkat tapi di kayu ini ada ular. Berarti apa? Bahaya iya. Nah, model ngalihai mana berjalan malam itu sebutin jadi Imam Syafi'i. Lalu di lain ada nang berpendapat bahwa orang yang kada bersanad pendernya kada kau diasik. Nah, ketika ini sudah ada di hadapan dia, ada pertanggungjawaban dari guru, karena dari guru ke guru ke guru itu sanadnya ngarannya muttasil, atau dengan kata lain musalsal, bersambung nang kayak mata rantai. Pian dari ulun dari guru abra dari Syekh Muhammad Yasin, Syekh Muhammad Yasin terus ke guru sampai ke sahabat, sampai kena sampuk ke Rasulullah. Nah, itu ngarannya musalsal, bersambung. Ada hubungan mata rantai dalam hubungan keguruan. Kisah dulu ya, Bang. Titik. Apa gerang sanad itu, guru? Sanad itu sesuatu yang bisa dikatakan ada hubungan muttasil, barantai, barai, lalu dingarani sanad. Nah, iya nang kaya nang. Ini ada kotak kosong di bawah, ngaran pian gina, ngaran ulun di atas, ngaran guru ulun, ngaran gurunya guru sini terus. Nah, itu mata rantai ngaran. Titik. Lalu kalau kena ada orang yang bertakwan wajibkah ijazah? Jawabannya kada. Nah, lalu dia jelaskan pulang, tapi seandainya orang itu mengambil sanad selanjutnya berijazah, itu lebih baik ada pertanggungjawaban nang kada main-main. Ya tadi bahasanya bila orang kada ada sanad, kada ada ijazah, nah pendernya kadang kada kau diperbagangi. Itu aja, Bang. Perkara wajibkah? Memang kada wajib. Memang kada wajib, tapi bila sempat berijazah apalagi punya sanadnya itu lebih baik. Kenapa baiknya? Ada pertanggungjawaban. Buktinya apa? Dari guru ke guru ke guru ke guru. Nah, tujuan ijazah ini kada lain dua aja. Satu, rojian lil barakah, mengharap keberkahan dari siapa? Ya jelas daripada Rasulullah. Yang kedua, mutabaah kepada Rasulullah. Yang ketiga, maumpati paguruan. Titik, selesai sudah. Itu cerita sekilas daripada kisah ijazah dan sanad. Jadi kada kita bahaya apa garang ijazah itu samakan kayak sekolahan lain. Kita dahulukan ijazah sanad Quran. Jadi bukan ijazah Quran, ijazah sanad. Nah, sekarang berpindah kita sebelum ulun ijazahkan lalu dijelaskan. Buka sanad Quran yang di tangan pian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Sendiri ulun. Paling atas coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, bagusnya ada bismillah ini karena udah Rasulullah kullu amrin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap segala sesuatu urusan perkara apapun yang kada didahului, yang kada diawali dengan bismillah, nah kisul berkat, sedikit berkat, ya kan? Nah lalu disuruh bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Satu. Kemudian di sebelah kiri ini judul nih, sanad Al-Qur'anul Azim. Ini adalah sanad Quran yang maha mulia, yang maha agung, judulnya. Nah lalu berbalik ke bawah, kita mulai. Nah di bawah ini piannya sudah masak, ada perlu menulis lagi, sudah siap saji. Nah lalu kita mensarankan dia sudah hampir 10 tahun menijazahkan setiap momen Ramadan selalu. Nah terakhir itu bubuhan Guru Rahman di Kuin itu hampir 50, habis sembahyang subuh 3 hari yang lalu. Paling bawah ada kotak kosong. Kenapa kayak itu? Di situ kena ngaran pian ulun tulisakan sudah tuntung acara, ulun tulis ulun tanda tangan ya kan, ngaran pian. Nah lalu pian itu, nah ini kita urai mulai ijazahnya, sanatnya. Pian kena ada panah halus mengambil sanat ijazah Quran lawan ada ngaran, itu ngarannya Ahmad Mulkin bin Anang Ibrahim ulun. Cuma hajinya udah dibuat tuh, waktu itu belum haji. Esahnya tuh. Nah lalu ke atas lagi ulun mengambil sanad ijazah Quran kepada pengurunun Syekhona Al-Haj Muhammad Abrar bin Dahlan. Nah Syekh Muhammad Abrar bin Dahlan ini dulu mengajar di Hulu Sungai di Pemangki di Ibnu Amin. Ini luar biasa, khadam Syekh Yasin. Arti khadam itu orang yang selalu dekat, orang yang selalu ada di samping sidin, selalu di mana ada guru di situ ada sidin. Nah khadam Syekh Yasin, Guru Abrar Dahlan. Sidin mengambil sanad Quran kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Panahnya ke atas lah. Nah, jadi mulai ulun pian ulun ke guru ulun namaran tulisannya Asy-Syekhuna Al-Haj Muhammad Abrar bin Dahlan. Sidin mengambil sanad Quran kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Tadi guru ini alim luar biasa, 16 tahun di Mekah mengaji lawan Syekh Yasin, sehingga satu ketika waktu Abah sekumpul bahari tulak haji silaturahim kepada Syekh Yasin. Nah ketika itu guru sekumpul melihat di higa Syekh Yasin itu siapa? Bila ada Syekh Yasin selalu ada guru Abrani. Lalu guru sekumpul batakon, ya Syekh mana enak siapa di higa pian? Ini Syekh Yasin hadamku orang Indonesia, orang Kalimantan. Nah sehingga lambat setahun 2 tahun setelah guru ulun Abrar dibuli ke Kalimantan, khususnya ke Berabai, daerah Rantau Kementing Mamangki, dicari kabar oleh guru, ternyata ngaran Abrar ini bulik sudah untuk mengaji. Disuruh lah mencari guru Abrar ini, disuruh oleh abah guru Bailang kepada abah guru. Nah ketika guru Abrar ini tawadu rendah hati, mau aja dikiau oleh orang alim, Sidin datang. Ketika guru Abrar ini sampai di lawang, di muka lawang abah guru sekumpul itu mengiau kada lagi guru Abrar kada, ya Syekh Yasin udkhul, Syekh Yasin masuk. Karena pandangan abah guru nang datang nih kada lagi Abrar tapi Syekh Yasin saya kuman. Nah lalu naik ke atas Syekh Yasin bin Isa Al-Fadini. Syekh Yasin ini siapa? Sidin bergelar Musnidud Dunya. Nah ada kena pulang sanad ijazah itu khusus sanad ijazah madhab Syafi'iyah. Nah itu lebih besar lagi, tulisannya halus kayak antah. Nah termasuk di situ Datuk Kalampayan masuk di madhab Imam Syafi'i, termasuk Said Muhammad Saman Al-Bani masuk di madhab Imam Syafi'i. Nah itu ngarannya sanad ijazah Syafi'iyah. Nah di situ tulis kena gelar Syekh Yasin. Siapa gelar Sidin? Musnidud Dunya, ahli sanad sedunia. Arti sudah bila sudah ahli sanad itu lengkap paman dia. Sanad tasbih ada lawan Sidin, sanad tongkat ada lawan Sidin, sanad mahidup dupa ada lawan Sidin, sanad imamah ada lawan Sidin, sanad gamis lengkap pokoknya. Nah sanad menghidupi para pen ada. Makanya wajar Sidin bergelar pangkat punya jabatan Musninud Dunya, ahli sanad sedunia. Dan itu masyhur, silahkan pian buka di YouTube, di Google siapa Syekh Yasin, ahli sanad sedunia. Dan beruntunglah orang Kalimantan, orang yang paling dekat dengan Syekh Yasin ini adalah diantaranya bubuhan Pemangki Guru Mahpus Amin, pengasuh pertama. Nah Guru Abrar murid dari Guru Mahpus. Nah bahari waktu pertama kali datang Syekh Yasin itu di bandara, itu antri mobil
mun 50 buah jeung gurulun lebih. Nah, bubuhan mat nih jauhan bila sensitif. Bubuhan Matapura tuh paling pertama urutan di bandara menjemput marabutakan saya sini kemana dibawa. Bubuhan Matapura berabut supaya saya sini berdulu ke Matapura. Bubuhan guru pemangkih, guru mahpus, murid kesayangan saya sini tadi antrian motornya paling belakang. Tapi ketika ditanya, ya Syekh, wahai saya sin kemana pian? Aku di sini ke memangkih pada guru mahpus, manangisan guru-guru nang lain. Karena nang tedudi, orang nang waro, orang nang tawadu, guru mahpus itu pakaian sederhana. Akhirnya saya sin memilih kepada guru mahpus karena orangnya waro dan apik. Jadi menangis bermatapura ternyata antrian motor yang paling belakang itulah dipilih oleh Syekh Yasin. Kemudian Syekh Yasin mengambil sanad ijazah Quran, panahnya kan pecah 3. Nah, ada ke sebelah sana, ada ke atas, ada ke sebelah kiri. Kita tuntaskan ke sebelah kanan. Nah, ada panah ke sebelah kanan. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani mengambil sanad Quran kepada, lihat tangan ulun, ke kotak sebelah kanan kepada Ibrahim bin Musa Al-Harami. Ibrahim bin Musa Al-Harami mengambil sanad Quran kepada panah ke atas kepada Abdullah Al-Qadiri Al-Makki. Itu ceritanya. Nah, lalu panahnya ini ada pulang ke paling kanan. Lalu Ibrahim bin Musa tadi mengambil juga sanad Quran ke paling kanan panahnya, ke paling kanan ke atas kepada Muhammad Asy-Syarbaini Ad-Dimyati. Ini orang jago berataan. Jadi Muhammad Asy-Syarbaini Ad-Dimyati mengambil sanad Quran kepada Syekh Ahmad Al-Mahyuti. Syekh Muhammad Al-Mahyuti mengambil sanad Quran kepada, ulun mata sedikit gangguan, kepada Al-Muqri Muhammad Syatta. Itulah nanti panahnya lah. Nah, kemudian panahnya ke atas lagi, Al-Muqri Muhammad Syatta mengambil sanad Quran kepada Syekh Hasan Ad-Dimyati. Syekh Muhammad Hasan Ad-Dimyati mengambil sanad Quran kepada Ahmad bin Abdurrahman. Nah, kemudian Ahmad bin Abdurrahman mengambil sanad Quran kepada Ahmad Abdurrahman, ke atas lagi kepada Al-Imam Abdurrahman Asy-Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ke atas lagi panahnya Abdurrahman Asy-Syafi'i mengambil sanad Quran kepada Ahmad bin Umar Al-Istirati. Kemudian ke atas lagi panahnya Sidin mengambil sanad Quran kepada Syekh Muhammad As-Suudi. Syekh Muhammad Abi Suudi mengambil sanad Quran kepada Sultan bin Muhammad Al-Mazahi. Sultan Muhammad Al-Mazahi mengambil sanad Quran kepada Saifuddin bin Athaillah. Titik dulu. Selesai, bismillah. Berbalik ke bawah. Berbalik ke Syekh Yasin tadi. Kemudian Syekh Yasin tadi ada panah ke atas di tengah, di sini sudah tadi lah. Nah, ke paling kanan ke sini, tapi langsung kanan batu di sini belum nudung. Nang tadi Ibrahim bin Musa Al-Harami itu mengambil sanad ijazah Quran kepada Abdul Haq Al-Muqarri Al-Makki, orang Mekah. Titik di situ. Berbalik ke tengah. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani mengambil lagi sanad Quran kepada Asy-Syihab Ahmad Al-Mahallalati. Titik. Sidin mengambil pulang ke kiri. Syekh Yasin. Jadi sanad Quran Sidin banyak tabaruk mengambil lawan guru-guru. Lalu Syekh Yasin mengambil lagi sanad Quran ke kiri kepada Syekh Muhammad Isa Al-Fadani. Ini Abah Sidin, Abah Syekh Yasin. Kemudian mengambil lagi sanad Quran Syekh Yasin tadi ke paling kiri, panah panjang paling ujung kiri kepada Syekh Abdul Ghaffar Ad-Durabi. Syekh Abdul Ghaffar Ad-Durabi mengambil sanad Quran kepada Abdullah Al-Idrus As-Sud. Abdullah Al-Idrus As-Sud mengambil sanad Quran, panahnya ke atas lagi, kita tundukkan ke sebelah kiri berataan. Syekh Muhammad Salim Al-Halwani. Syekh Muhammad Salim Al-Halwani mengambil sanad Quran kepada Sayyid Ahmad Al-Hufi. Sayyid Ahmad Al-Hufi mengambil sanad Quran, ke atas lagi panahnya kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Syekh Muhammad Ahmad Al-Marzuki mengambil sanad Quran, ke atas lalu belok ke kanan kepada Sayyid Ibrahim Al-Ubaidi. Titik dulu. Titik. Nah, berbalik ke bawah. Tadi sebelah kiri adalah Abdullah Al-Idrus As-Sud. Titik pulpen dulu. Abdurrahman Al-Idrus As-Sud, panah sedikit ke atas naik, berbelok ke kanan. Iyalah. Nah, Sidin Abdullah Al-Aziz As-Sud ini mengambil sanad Quran kepada Ali bin Muhammad Ad-Dibagi. Ali Muhammad Ad-Dibagi mengambil sanad Quran kepada Abdurrahman bin Husain Al-Khitabi. Panahnya ke atas. Nah, kita tundukkan ke atas beratan dulu. Kemudian Abdurrahman bin Husain Al-Khitabi mengambil sanad Quran kepada Asy-Syams Muhammad Al-Mutawalli.
Asyams Muhammad Amatawali mengambil sanad Quran kepada As-Sayyid Ahmad At-Tihami. As-Sayyid Ahmad At-Tihami mengambil sanad Quran ke atas bananya kepada Syekh Ahmad As-Salmuna. As-Syekh As-Salmuna mengambil sanad Quran kepada As-Sayyid Ibrahim Al-Ubaidi. As-Sayyid Ibrahim Al-Ubaidi mengambil sanad Quran kepada ke atas lagi As-Sayyid Ali Al-Badari. As-Sayyid Al-Badari mengambil sanad kepada Syekh Muhammad Al-Azkari. Kemudian Sidin mengambil sanad lagi Quran ke atas lagi kepada Al-Hufaz Muhammad bin Qasim. Al-Hufaz Muhammad bin Qasim mengambil sanad Quran ini kepada Syekh Abdurrahman Al-Haytami. Titik. Berbulik ke paling bawah. Berbulik ke paling bawah Syekh Ahmad Al-Mahallati tadi. Ada panah ke atas, berbelok ke kanan. Mengambil juga Sidin tadi sanad Quran sampuk sepeguruan ke paling kanan. Nah kepada Muhammad. Nang Sidin ini nah, mengambil juga ke sini. Nah selesai sampai ke atas sampuk juga. Lalu Ibrahim Sayyid Ali Al-Irabi tadi mengambil sanad Quran kepada Sayyid Hasan Al-Juraisi. Sayyid Hasan Al-Juraisi mengambil sanad Quran panah ke atas berbelok ke paling kiri dulu sama Muhammad Al-Mutawali tadi juga. Nah ada Sidin Ali Muhammad Ad-Dibawi tadi mengambil sanad Quran kepada Hasan bin Yahya Al-Qutubi. Titik. Mengambil dua Sidin sanad Quran Sidin ini kepada Abdurrahman bin Husain Al-Khitab sama sampo ke atas kan sudah tadi dibacalah. Nah titik nang dari saya Yasin sebelah kanan tuntas, di tengah tuntas, ke kiri tuntas. Nah antara dua ulama besar ini Saifuddin bin Athaillah dan Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Hitami berdua ini mengambil sanad Quran sama satu perguruan kepada nang kotak di tengah Syekh As-Sihadul Al-Yamani, orang Yaman. Lalu ke atas lagi Sidin mengambil sanad kepada Nasiruddin At-Tiblawi. Nasiruddin At-Tiblawi mengambil sanad kepada Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Nah, Zakaria bin Muhammad Al-Ansari mengambil sanad Quran pecah kepada tiga orang. Ke paling kanan mengambil sanad Quran Sidin kepada Abu Naim Aswab Al-Uddi, mengambil dua Sidin kepada Syekh Ahmad Al-Askandari, orang Askandaria. Mengambil sanad dua ke sebelah kiri Al-Rais Al-Uwais Al-Tahiri bin Muhammad Al-Maliki. Lihatlah yang berdua lindung. Nah tiga tadilah 1, 2, 3. Yang ketiga ini seperguruan mengambil pulang Sidin sanad Quran kepada Muhammad bin Muhammad Al-Hizazi. Lihatlah berdua lah bila pianan ya baca sambil situnya. Nah kemudian setelah nang bertiga ini mengambil kepada Muhammad bin Al-Hizazi, Muhammad bin Al-Hizazi mengambil sanad Quran kepada Abu Muhammad Abdurrahman Al-Baghdadi, orang Baghdad. Abdurrahman bin Muhammad Abu Muhammad Abdurrahman Al-Baghdadi mengambil sanad Quran kepada Abu Ali Al-Hasan bin Abdul Karim. Ya kan, Sidin mengambil sanad Quran kepada Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad. Ini orang Arab ini ada suban ngaran seorang lalu kuitan sampai ke Aisamnya kada jadi masalah. Ada kita ini ngaran kuitan siapa model supan untuk menyambat. Nah, ini salahnya orang Banjar. Bahkan orang-orang Arab tuh bin tuh sampai sampuk. Ya kan? Nah, siapa ngaran? Ahmad bin Mahmud bin Ahmad bin Salim bin Muhammad. Nah, sampai Al-Habsyi. Lalu tadi Abdullah bin Muhammad mengambil sanad Quran kepada Abul Qasim bin Firah Asy-Syafi. Kemudian sini mengambil sanad kepada Abu Hasan Ali bin Muhammad. Abu Hasan Ali bin Muhammad mengambil sanad Quran kepada kepada Abu Daudi Sulaiman Al-Amiri. Abu Sulaiman Al-Amiri mengambil sanad Quran kepada Abu Umar Walidani. Abu Umar Al-Walidani mengambil sanad Quran kepada Abu Hasan At-Tahir bin Alwi. Abu Hasan Tahir bin Alwi itu kisahnya gitu kan, bila menjazahkan orangnya terus nyakol membaca juga. Nah, jadi Abu Hasan Tahir ya kan? Nah, Abu Hasan Tahir tadi mengambil sanad Quran kepada ke atas Abu Hasan Ali Al-Hashimi. Abu Hasan Al-Hashimi mengambil sanad Quran kepada Muhammad Ubaid As-Sibah. Muhammad Ubaid As-Sibah mengambil sanad Quran kepada Al-Imam Hafsin bin Sulaiman. Al-Imam Hafsin bin Sulaiman mengambil sanad Quran kepada Abu Bakar Asim Al-Kufi, orang Kufri. Nah, Sidin mengambil sanad kepada
Abu Maryam Al-Amiri dan mengambil sanad ijazah Qurannya kepada Abu Abdurrahman As-Salimi. Dua ini akhirnya sampai kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Sidin beliau berdua ini ke kanan dulu mengambil sanad ijazah Quran ke paling ujung kepada Utsman bin Affan. Siapa ya? Sahabat kalau sudah. Nah, mengambil juga Abu Maryam ini sanad ijazah Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdul Mas'ud mengambil juga sidin ini sanad Quran kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, siapa Ali bin Thalib? Siapa ya? Sahabat ibah itu minantu Rasulullah. Lalu Abu Maryam Al-Amiri mengambil sanad Qurannya kepada Ubay bin Ka'ab. Mengambil juga Abu Maryam Al-Amiri sanad Quran kepada Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit tahu sudah bila turun wahyu sidin dengan kata tukang tulis apakah di palapa kurma apakah di tulang-tulang. Nah, lalu kawan sidin tadi Abi Abdurrahman As-Salimi mengambil sanad Quran sama kepada Utsman bin Affan, kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Zaid bin Sabit. Mereka semua enam 5 orang sahabat ini, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit mengambil sanad ijazah Quran kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah ini mengambil kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam langsung kepada hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah, selesai. Nah, lalu kena di sini ngarantian ulun tanda tangani. Jadi ulun ijazahkan dia ulun kena ajastukum yang sahuti qabilna boleh, qabil tu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum hadhihi sanah kama ajazani syekhuna al-hajj alimul lamah Muhammad Abur Midahlan. Ajastukum halas selesai sanad Quran. Anak minum kopi dulu, minum dulu. Mangga. Anu, kayaknya belum tanda tangan nih. Bas kita tundungkan mood dulu lah. Mbah mood hanya kayaknya dia tanda tangan. Gunung ya. Istirahat anu 3 menit dulu. Sebatang dulu aja, apa sebatang? Salat sebilah. Guru Rahman anu minta ganyong Rahman. Guru Rahman. Bila dapat kopi, bila ada aqua.